Jadi yang saya sarankan buat teman-teman pemilik apotek di sini, para pengusaha apotek, para apoteker, jadi kiranya kemungkinan, nah ada 3 obat ini yang bakal eh, persediaan atau permintaannya lebih meningkat dibanding hari-hari sebelum atau dibanding bulan-bulan sebelumnya. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini, sehingga teman-teman bisa menyaksikan informasi-informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tentunya informasi terkait obat-obatan, terkait farmasi, terkait apotek, terkait apoteker, dan isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Oke teman-teman, karena ini di suasana bulan puasa, mungkin salam 1 bulan ke depan, dalam beberapa hari ke depan sampai lebaran mungkin, karena sampai lebaran pasti saya akan lebih banyak membahas tentang hal-hal yang tentang obat, tentang farmasi, tentang apotek mungkin yang berhubungan dengan waktu puasa ataupun lebaran. Jadi teman-teman terus saksikan video ini sampai akhir supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang kiranya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, sebelum teman-teman menyaksikan video ini secara penuh, teman-teman klik like serta subscribe teman-teman ya. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang obat yang wajib di stok di apotek saat puasa. Nah, ini hal menarik teman-teman, karena kita tahu sendiri bahwasannya puasa ini bagi umat muslim ini dilaksanakan 1 bulan penuh. Biasanya 29 hari ataupun 30 hari. Nah, di sini otomatis mobilitas orang pasti akan berbeda dibanding dengan hari-hari sebelumnya atau hari-hari biasa. Mungkin yang biasanya bangun subuh, setelah itu beraktivitas, maka sore setelah pulang istirahat, maka siklusnya akan berganti. Bergantinya dengan puasa ini kita bangun pagi jam 3, jam 4, ibu-ibu harus masak dan kita harus sahur, habis itu kita sholat subuh, mungkin istirahat sebentar, habis langsung beraktivitas, habis itu malamnya kita setelah berbuka kita akan terawih, maka akan perputaran sedikit siklus kita selama sebulan ke depan. Namun tetap kita harus fit dalam menjalaninya. Nah, di sini khusus untuk pemilik apotek nih. Jadi kira-kira apa sih Bang yang harus kita siapkan, obat-obat yang tertentu atau obat-obat apa sih yang paling banyak dicari oleh pelanggan, oleh pasien-pasien di apotek, dan yang harus disiapkan di apotek itu obatnya apa aja. Nah, yang pertama di sini saya sarankan teman-teman apotek, para pengusaha apotek, para pemilik apotek, para apoteker di sini siapkan yang pertama yaitu obat lambung atau obat MAH. Nah, di sini biasanya orang yang menjalankan puasa karena siklus pola makan berubah, kita harus hari puasa biasanya lebih banyak terserang sakit MAH atau lambung. Nah, di sini teman-teman silahkan sediakan obat-obat MAH. Sederhana saja, simple. Biasanya seperti kita kenal seperti Promax, seperti Milanta dan lain sebagainya. Untuk masalah produk dan merek teman-teman silahkan mengkreasikan sendiri. Nah, mungkin nanti kalau untuk obat-obat resepnya silahkan teman-teman sediakan seperti lansoprazol, seperti omeprazol, seperti sulcrafat, seperti ranitidin dan lain sebagainya. Ini menjadi seni teman-teman sendiri. Namun saran saya untuk stok-stok obat MAH ini, obat lambung ini, untuk pengenangan lambung ini, teman-teman silahkan sediakan porsinya lebih sedikit. Seandainya biasanya mengorder itu hanya 8 botol, mungkin teman-teman bisa tambahkan menjadi 10 ataupun 12 botol untuk periode bulan Ramadan ini. Oke, itu untuk obat yang pertama. Nah, yang kedua, apa yang kedua? Teman-teman silahkan sediakan obat batuk dan flu. Lah, kenapa seperti itu Bang? Jadi abang nyumpain orang puasa ini batuk sama flu? Tidak. Jadi karena kebiasaan kita puasa, apalagi orang Indonesia ini, kalau nggak minum es, nggak minum yang dingin, ini kurang afdol waktu saat berbuka. Nah, di sini biasa dengan mengkonsumsi porsi obat batuk dan obat flu
ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan hari sebelumnya. Apalagi di sini kita mengkonsumsinya waktu seharian kita puasa, kita langsung mengkonsumsinya di saat berbuka ataupun di malam hari. Biasanya banyak mengkonsumsi es. Nah, ini akan menimbulkan flu, menimbulkan batuk. Apalagi kita mengkonsumsi sirup yang terlalu sering, ini juga akan menimbulkan batuk dan flu. Sesungguhnya makanan seperti minuman dingin, seperti sirup ataupun es dan sebagainya itu tidak masalah asal porsinya sesuai. Nah, namun kebanyakan kita orang Indonesia ini seperti saya sendiri, kalau tidak banyak itu tidak puas rasanya. Kalau tidak sering itu tidak puas rasanya. Nah, karena terlalu banyak porsinya, karena terlalu sering, maka akan menimbulkan seperti flu dan batuk tadi. Nah, dua teman-teman ya. Yang pertama tadi obat lambung, dan yang kedua itu flu dan batuk. Dan yang ketiga apa, Bang? Yang ketiga di sini teman-teman silahkan sediakan stok vitamin. Vitamin apa, Bang? Vitamin daya tahan tubuh harian. Bisa berisi vitamin B kompleks ataupun vitamin antioksidan seperti vitamin C. Kenapa seperti itu, Bang? Nah, teman-teman seperti ini. Orang saat puasa tentunya aktivitas ini tidak boleh berhenti. Aktivitas harus terus berlanjut, kegiatan kita harus terus berlanjut. Sebagai ibu rumah tangga kita harus tetap mengurus rumah, mengurus anak. Sebagai kepala keluarga kita tetap harus mencari nafkah, harus bekerja. Tidak ada pengurangan, teman-teman. Bukan berarti kita puasa sebulan kita tidak bekerja. Nah, tidak seperti itu, teman-teman ya. Tetap kita harus menjalani aktivitas semaksimal mungkin supaya menjadi ibadah dan puasa kita pun menjadi lebih berkah. Nah, tentunya di sini teman-teman harus menstok, teman-teman di sini harus mengkonsumsi atau membutuhkan multivitamin tambahan. Nah, di sini menjadi kesempatan para pemilik apotek, para apoteker penanggung jawab yang bekerja di apotek untuk menstok multivitamin. Nah, multivitamin di sini apa? Multivitamin yang saya sarankan, multivitamin antioksidan seperti vitamin C, vitamin B kompleks. Nah, dua itu dengan terserah mau mereknya seperti apa. Mungkin bisa merek Vitalon C, Enervon C, mungkin Neurosan B ataupun yang lainnya terserah. Yang penting isinya vitamin C plus antioksidan dan mungkin ada sediaan lagi vitamin B kompleks, cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, itu teman-teman ya. Jadi yang saya sarankan buat teman-teman pemilik apotek di sini, para pengusaha apotek, para apoteker, jadi kiranya kemungkinan, nah, ada 3 obat ini yang bakal persediaan atau permintaannya lebih meningkat dibanding hari-hari sebelum atau dibanding bulan-bulan sebelumnya. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu obat lambung untuk menangani MAH. Yang kedua yaitu obat flu dan batuk karena banyak mengkonsumsi minuman dingin atau es ataupun sirup. Dan yang ketiga itu multivitamin. Jadi teman-teman silahkan naikkan margin buffer stoknya mungkin sekitar 20-30%. Mudah-mudahan setiap yang kunjungan di apotek teman-teman tidak adanya penolakan. Oke, bila teman-teman di sini ada obat lain yang kira-kira mau teman-teman, Bang ini harus ditambahkan, Bang obatnya juga permintaan tinggi loh di apotek di tahun kemarin. Atau teman-teman di sini yang di rumah mungkin yang mendengarkan ini, yang menyaksikan ini, Bang aku kalau di apotek kalau puasanya aku sering sakit ini loh Bang, jadi aku butuh ini. Nah, teman-teman silahkan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, teman-teman yang suka dengan postingan ini silahkan like, komen, serta subscribe dan share postingan ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan manfaat buat kita semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker, salam sehat.